Selamat datang di podcast sebelum 30. Belum 30. Oke, jadi ini adalah project yang iseng-iseng sebenarnya kita bikin. Karena lu zaman dulu di umur 20-an, lu berharap gak sih ada orang 30 tahun yang cukup gaul, pinter, ngasih tahu lu tentang nanti di 30 tuh kayak gimana gitu loh. Iya. Gue gak ada anjing. Sama, gue juga ada. Temen gue yang 30 goblok. Dia gak mau ngasih tahu sih, sumpah. Temen gue yang 30-an waktu gue kerja nyelot anjing. Iya makanya ya kan. Nah di sini harapannya gue bikin podcast ini biar kalian tuh yang 20-an tuh kagak nyasar gitu. Karena di era informasi kayak sekarang itu banyak informasi-informasi yang menurut gue kayaknya nggak gitu loh. Nah sekarang kita tanya dulu sama anak umur 19 dulu nih, yang belum 30 ya. Jok, mitos apa yang paling lu tahu tentang umur 30 yang lu takutkan gitu? Oh gue tahu di belum sukses umur 30 artinya itu udah dead end. Ya kan? Banyak yang lu inget gak di Twitter waktu itu atau di mana gitu gue lupa, kalau orang belum punya 100 juta umur 25 atau 1 miliar umur 30 atau 100 juta gitu, diberkata ya lu jadi manusia gagal gitu. Ya kan? Nah, itu gimana pandangan lu di? Belum punya 100 juta di umur 30 dianggap gagal? Ya. Enggak juga ya. Gue 100 juta di sebelum 30 sih. Gue juga sebelum 30. Cuman apakah sebelum 30 lu gagal? Jawabannya enggak. Kalau belum punya 100 juta. Gak ada yang salah. Colonel Sanders dia mulai KFC dari usia 60 lebih kan kalau nggak salah. Tapi itu kan beda generasi di. Oke. Kayak zaman sekarang kan generasi informasi di mana orang-orang bisa cari duit dengan segampang itu, nggak seperti Colonel Sanders yang harus bikin resep ayam goreng dari Sabana atau ayam chicken sampai ke KFC gitu kan. Sabana ke KFC jauh banget. Tapi rasanya mirip sih anjing. Mirip, lebih murah gitu kan. Nah, mungkin kalau yang gua rasain waktu umur 20-an ya mau ke 30 tuh kayak itu dead end tuh gini, kayak setelah 30 itu badan lu tuh udah gak bisa ngikutin kerja keras. Terus mungkin udah mikirin nikah. Ya. Jadi kayak lu udah gak bisa berjuang kayak waktu umur 20-an. Gak sebebas itu gitu loh. Oke. Nah kalau dari pengalaman pribadi tuh gimana di? Konteksnya masih 100 juta ya? 100 juta ya. Jadi kayak umur 30 kalau lu belum punya 100 juta, karena badan udah gak kuat, udah banyak tanggungan, udah ada istri, udah ada anak, udah gak kuat begadang lagi, lu gak bisa kejar 100 juta di umur setelah 30. Dan kan ada juga yang bilang sukses before 30 kan. Nah kenyataannya di umur 30 tuh gimana dalam stamina kerja, terus abis itu lu punya duitnya baru setelah umur 30 dan lain-lain gitu loh. Kalau stamina kerja jelas berbeda ya. Tapi perbedaan gue sama Ogut jauh ya guys. Jadi kalau Ogut kan super fit banget, gue contoh 30-an yang om-om gitu ya. Dia gak pernah gym soalnya guys. Dia gak pernah gym. Gue nge-gym guys, seminggu cuman sekali itu. Apa anjing lo? Sebulan ini kayaknya belum nge-gym lo. Belum. Baru gue ajakin pedal doang waktu itu. Ya, stamina jelas beda ya, dan ringkih. Jadi lu yang jarang olahraga 30-an ya, dikit-dikit pilek. Oh lu gitu, dikit-dikit pilek. Gue ada alergi rinitis sih, jadi pilek. Terus stres tuh ganggu. Stres. Jadi badan gue kapan hari kan lu tahu yang gatal-gatal sampai sini tuh. Nah sampai sekarang nggak tahu penyebabnya apa. 30-an tuh. Gak tahu. Gue nggak ada alergi, udah tes darah nggak ada alergi, tiba-tiba berintusan gitu kan keluar. Itu baru ada di 30-an case seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya apakah gue kalau misalkan di usia sekarang belum punya 1 juta gagal, jawaban gue tergantung. Apabila gue di usia sekarang 30-an, gue belum punya 100 juta, tapi gue punya knowledge yang seperti sekarang, punya skill yang seperti sekarang, gue tidak merasa gagal. Taruh gue 10 tahun yang lalu dengan knowledge dan skill yang sama seperti sekarang, gue bisa dapat 100 juta di usia itu. Kalau dari pandangan lo di dan pengalaman lo ya, teman-teman lo yang sekarang umur 30-an tuh hidupnya tuh kayak gimana sih? Kalau lo kan sama gue nih, kita 100 juta pegang, ya kan? Terus lo usaha. Ya. Tapi kan dulu kita kerja ya. Gue kerja cuma bentar sih, cuma 11 bulan. Lo kan kerja lama sampai dapetin jabatan SPV toh ya? SPV. Nah kan lo punya teman-teman yang sebaya. Itu mereka hidupnya itu seperti apa sih sekarang? Apakah mereka sudah mature secara financial, stabil dan lain-lain gitu loh. Gue bahas dari circle pertemanan gue yang
teman main. Teman main ya. Kalau lu kan teman yang circle main sama sekaligus circle kerja. Ya kan? Ada juga circle main juga kayak lo ada. Ya, circle main gue mostly rat race. Rat race? Iya. Oke. Jadi paying check to check. Paycheck to paycheck ya? Paycheck to paycheck. Gaji ke gaji. Dan even ketika ditanya, mereka udah punya dua orang anak. Masa depan kedua anak lu gimana? Mereka masih bingung. Di 30-an. Apakah mereka gagal? Ya menurut gue masih belum, karena jalannya masih terbuka lebar. Even penerimaan ASN-nya sampai umur 35 kan batas maksimalnya. Gitu. Tapi yang lu lihat dari mereka udah mulai sakit-sakitan atau belum gitu? Karena kan yang mungkin ditakutin sama anak muda umur 20-an, bener gak Jok? 30 tuh udah sakit-sakitan gitu loh. Kayak lu udah kena kencing manis, kencing batu, kencing apalah gitu. Kencing nana gitu. Penyakit seksual kencing nana kebanyakan jajan itu mah. Penyakit seksual sih. Bukan gua ya. Bukan gua. Temen ya. lu udah yang kena penyakit seksual? Ada anjir. Sering open BO gitu ya? Oh, gak tahu gua. Ya gak bisa gua buka di sini lah. Cuman siapa namanya? Ada ya. Ada itu. Moga dia nonton ya. Moga dia nonton ya. Jadi 30-an tuh sakit-sakitan atau enggak tergantung di 20-annya lu ngapain. Oke. Di 20-annya lu mabok, lu ngobat, lu free sex, 30-an lu akan menuai itu secepat mungkin. Dari pengalaman teman lu ada yang narkobaan dulu, yang mabok-mabokan, gila-gilaan, sekarangnya gimana? Ada yang tobat dan berkembang, ada yang kena penyakit seksual. Yang mabok-mabokan, gaya hidupnya gak diatur waktu 20-an pas di umur 30 gimana sekarang? Sama kondisi kesehatannya? Kondisi kesehatannya, ada yang dia sampai harus stop minum karena livernya keganggu. Oke. Udah ada livernya keganggu. Terus ada yang akhirnya dia berhenti dan hidupnya healthy. Dan dia masih semakin sehat sekarang, ada berubah. Tapi ya itu tadi balik 20-annya dia ngapain? Gitu. Kalau yang comparison antara orang yang pas 30-an udah berhenti, dia tobat, hidup sehat, sama yang sakit-sakitan, performa kerjanya beda gak Di? Beda. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang dia masih addicted to alkohol, yang nggak cuman di weekend aja, yang dia dailynya party terus kayak gitu, ya productivity kerjanya pasti akan menurun. Emang dia partinya kayak gimana gitu? Tiap hari minum? Ada yang begitu. Tiap hari minum alkohol? Ada yang begitu. Alkoholnya juga liquor ya berarti, bukan bir gitu. Oh no, ciu. Anjing ciu, anjing cipas, anjing ciu plastik, cipas regal. No, ciu. Anjing cipas regal, ciu plastik reman galunggung. Oke, jadi mereka gak bisa hajar gila-gilaan lagi ya? Gak bisa. Karena di 20-annya mereka hajar seperti itu, produktivitinya menurun. Dan ketika waktu itu juga ada yang pernah kerja bareng sama gua. Tiap pagi tuh satu pasti datangnya telat. Terus habis itu gak fokus. Ya karena gimana, lu masuk kan separuh nge-high gitu kan. Jadi ya gak fokus, datangnya telat, performance-nya juga gak terlalu bagus. Ya gue sempat nge-cut salah satu teman gue sendiri waktu gue di kantor dulu. Oke. Terus kalau yang sehat, dia masih perform sama kayak 20-an? Masih perform. Masih perform ya? Masih perform. I see. Nah kalau lu punya teman gak yang dari dulu di belasan sampai 20 tahunannya itu ngejaga kesehatan, sekarangnya kayak gimana, performanya seperti apa? Yang paling jaga kesehatan? Lu. Kan lu gak kenal gue dari belasan tahun anjing. Kalau yang dari belasan tahun gak ada ya, paling gue cuman tahu dari sosmed. Cuman yang udah kenal sama gue 10 tahun lebih, sekarang usianya udah 30-an. Dia gak mabok, dia gak, ya minumnya cuman occasional aja, sesekali. Rokok, kenceng banget rokoknya. Tapi dia masih, kerjanya masih oke. Kerjanya masih oke. Masih karirnya masih naik. Arsitek dia. Arsitek ya, karirnya masih naik ya. Masih naik. Dia dapat duit setelah 30. Kencengnya. Even dia baru lulus di usia 30-an. Anjing. Kuliahnya 14 tahun anjing. Oke. Terus sekarang made it. Finally dia graduated. Proud gue sama teman gue yang itu, dia lulus dan dia sudah bisa dapat kerja yang ya bener-bener kerja yang dulunya tuh buat dia uang 4-5 juta sebulan itu gede. Sekarang dia udah bisa dapat di atas itu. I see. Kalau gue untuk kesehatan ya, ada teman gue yang udah meninggal. Umur 30. Okay. Itu buat gue gak tahu temen lu udah meninggal belum Di? Karena sakit gitu. Ada karena minuman keras. Kalau gue gara-gara boti. Kalau misalnya kalian gak tahu boti itu namanya obat-obatan terlarang yang
kayak namanya antidepresan dan mabuk. Tiap hari mabuk, boti kayak gitu. Nah, ya dia akhirnya meninggal karena ya kena liver, ginjal dan lain-lain gitu. Jadi kerjaannya, mohon maaf ini almarhum ya, gue nggak sebut namanya, cuman ini buat jadi contoh. Ya kerjanya nongkrong di bengkel, terus mabuk, minumnya ya biasa Amer dan lain-lain kayak gitu. Terus habis itu dia boti, begadang, aduh, udah habisnya kayak gitu. Jadi Itu yang gue lihat ya. Sakit dia. Sakit dan meninggal. Kalau teman gue kecelakaan. Kecelakaan kenapa tuh? Habis minum, pulang naik motor, kecelakaan. Meninggal. Teman deket gue. Oh shit. Gitu sih. Nah dan kalau teman-teman gue yang sini sama gue ngeliat sih, kalau teman-teman gue yang gaya hidupnya dari 20 tahunan itu agak kacau, 30-nya tuh kayak bener-bener om-om. Kalau lu tuh masih kayak 30 wajar gitu loh. Kalau dia 30-an tapi kayak 40. Jadi mukanya kelihatan lebih tua. Kayak Dio gitu ya berarti ya. Dio sih mukanya udah kayak zaman kepunahan dino. Dia seangkatan sama Stegosaurus anjing. Ya kan? Nah, dan balik lagi topik yang tentang kalau misalnya lu udah 30 apakah gak bisa sukses? Jawabannya enggak. Ya. Karena gua make my money yang paling besar itu umur 30. Terus terang aja setelah 30 ya gitu. Dan gue lihat kayaknya orang semua ada jalurnya dan timelinenya masing-masing gitu. Contoh kalau misalnya kita lihat teman gue Timothy bisa made it di umur 25. Ya sebagai umur yang 30 sih kayak anjing kok dia bisa ya. Anjing dulu gue 25 ngapain anjing gitu kan. Umur 22 udah megang duit banyak. 23 gue umur 22 aduh ya Allah. Tapi sorry gue potong ya. Tapi Timothy di umur 25 dapat hasil yang segitu besar, knowledge yang segitu besar, juga dengan sacrifice yang segitu besar. Betul. Ya kan? Betul. Backgroundnya kan juga beda karena kan dia kan dia bilang dari susah kan harus ngurusin nyokapnya sama universitinya kan. Kalau gue sih kagak ya, gue cuma nerima jajannya gue pakai beli Jägermeister sama Bacardi ya kan zaman dulu ya. Iya pasti beda lah hasilnya. Beda. Dan pas umur 30 kayak sekarang gue malah lebih fokus kerja ya. Karena orang tuh banyak takut pada saat menikah dan punya anak gitu. Gue tuh malah semenjak nikah sama punya anak itu gue makin gila kerjanya gitu. Walaupun secara waktu itu tidak seperti waktu gue masih single. Karena kan gue ada hak atas waktu gue yang dimiliki sama anak dan istri gue gitu. Nah cuman dari fokus gue tuh ngeliatnya karena nikah udah kelar nih gue nikah nih. Dan gue kan nunda 4 tahun ya. Nunda anak 4 tahun sengaja. Gue mau buktiin bahwa emang bener apa kalau nunda anak gak dikasih anak. Ternyata enggak, itu mah tergantung sperma lu aja kuat apa kagak gitu. Lari apa kagak. Iya kan. Terus habis itu gue mau fokus dulu kan. Nah pas gue udah nikah itu bener-bener fokus banget. Wah kalau zaman dulu ya kita selain fokus kerja kita cari cewek. Cari cewek lu nge-swipe apa Bumble, Tinder kayak gitu, lu kenalan sama teman-teman gitu-gitu ya. Akhirnya kan kepecah konsentrasinya. Nah, pas udah nikah tuh gue ngerasain kayak oke, gue udah kelar nikah, apalagi sekarang udah punya anak, ya udah fokus gue ngebangun apa yang udah gue bangun dan gue ninggalin buat anak gue. Ya kalau lu gimana? Sama. Jadi pas dulu sebelum nikah ya hore-hore isinya. Jadi main ke sono ke sini, nongkrong mulu tiap malam sama teman-teman gitu kan. Even setelah gue udah menikah pun awal-awal masih habitnya masih ke bawah loh. Jadi masih nongkrong sama teman-teman, sama circle gue yang teman main ya. Terus ketika anak gue udah berbentuk embrio ya, positif tuh. Ya gue kan dulu tahu historinya, gue malah di PHK gitu kan. Di situ titik baliknya di situ, waduh gue harus kerja nih. Masa nih anak gue lahir, gue nggak ada preparation apapun. Nah, kira fokus kerja. Nah, di PHK itu umur berapa? 28? 25 tahun lalu. 28. 25 tahun yang lalu anjing. Maksudnya umur 25. Enggak, 5 tahun yang lalu 2020 kan. Covid. 28 berarti ya. 27 28. Ya 27 28. Oke, pas itu lu ngerasa kayak anjing gue udah mau 30 nih. Tiba-tiba gue gak ada pekerjaan. Lu ngerasa gitu gak? Iya. Takut setengah mati? Takut setengah mati. Kalau itu mungkin waktu ketika gue masih single ya, gue gak ada beban, gak ada apa namanya tanggungan lah ya. Mungkin itu privilege buat yang belum nikah. Ya lu masih bisa enjoy the life.
Ya, tapi setelah lu menikah, tapi bukan berarti lu menikah itu mencekam mengerikan gitu ya, enggak. Kedewasaannya yang berubah. Di situ titik balik gue harus dewasa, gue harus kejar gimana caranya hidup anak sama istri gue besok at least nyaman. Kalau nikah itu nggak bakal mencekam kalau lu nggak ngutang sih. Iya. Kalau lu ngutang tolol mencekam itu. Iya. Lu ngutang tiba-tiba ada utang ratusan juta setelah menikah, ya itu lu pusing. Iya. Lu pusing. Betul. Gitu. Jadi pas lu udah mau deket 30 aja ke PHK lu masih tetap berjuang kan. Dan kalian harus tahu kalau misalnya kita nih yang udah umur 30, mungkin kerja kita lebih keras dari kalian yang di kantor. Yes. Serius guys. Yes. Serius. Emang kita datangnya siang ke kantor. Apalagi dia. Dia biasanya datang di atas jam 12. Kalau gua itu jam 10. Jam 10 udah di kantor. Tapi kita pulangnya jam 11, jam 12, jam setengah 1. Kita kayaknya minimal kerja seminimal-minimalnya ya 10 jam sih. Seminimal-minimalnya 10 jam ya. Kerja itu hitungannya bukan di kantor ya. Tapi kalau gue bangun pagi gue langsung lihat market. Ya. Karena gue ngurusin portofolio gue. Terus gue langsung cek-cek kerjaan, kasih instruksi. Udah mandi, boker dan lain-lain ke kantor langsung kerja tuh. Ya kan? Ada ngaso dikit, kita ngobrolin ide sambil main PS. Ya kan? Main PS-nya agak lama sih, sejam 2 jam. Ya kan? Nah, habis itu ya udah kerja lagi. Dan begitu setiap hari. Ini pun kita syuting hari Sabtu. Sabtu sore lu malam mingguan prepare, sekarang jam berapa nih? 5:30. Yes. Nah, kita masih syuting. Sama ini gak sih, dia ada privilege juga dari kita ya. Adalah kita ngerjain apa yang kita suka sih. Ya. Itu privilege yang luar biasa bagus buat kita gitu loh. Makanya kita lebih stay di kantor. Betul. Dan kebetulan juga tim kita entah kenapa Doyan ke kantor. doyan di kantor, kecuali Joko. Karena Joko tinggal di kantor. Ya kan? Contoh kayak ini videografer kita Dio dan manajer kita juga, dia lebih senang ke kantor daripada main sama istrinya sebenarnya. Daripada nongkrong sama istrinya. Kenapa ya lebih suka di kantor? Kayak tongkrongan di sini ya. Iya sih, dan ya udah habit kerjanya tuh asik banget. Habit kerjanya asik banget. Ya kan? Nah, nanti kapan-kapan Dio kita undang deh. Jadi kalau lu udah 30 lu belum sukses, tenang. Lu masih punya waktu di umur 30-an untuk geber lagi. Masih banget. Selama lu jaga kesehatan, sama lu ngerjain yang lu suka dan ngasilin duit. Ya. Tapi bukan berarti kita bilang kalau lu lagi di kerjaan terus abis itu lu gak suka sama kerjaannya dan lu punya tanggung jawab anak sama bini, lu harus tahan. Ya. Lu laki, lu punya biji, lu harus tanggung jawab. Nah, kalau misalnya rezekinya udah mulai bagus atau lu udah nemu tempat lain yang bisa ngasih lu kepuasan secara passion, nah monggo lu cabut-cabut gitu. Jadi 30 tahun bukanlah sebuah akhir dari perjalanan kesuksesan kalian. 30-an belum punya rumah, harus ngapain? Oke, jadi kita ngebahas rumah ya. Iya. Ini kurang relate buat gua. Oke, sama sebenarnya. Karena gua dikasih rumah. Gue privilege guys. Gue akuin. Dan alhamdulillah kalau gue gak ngakuin dan gue tidak bersyukur, itu namanya gue tidak menikmati dan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gue dikasih rumah. Lo? Gue belum dikasih rumah, tapi ada aset rumah. Ada aset orang rumah. tua. Oke. Gitu. Dan gak bingung tempat tinggal lah. Oke. Sampai sekarang gitu kan. Dan kalau memang gue gak ada rumah dan tidak ada aset rumah, ya gue ada privilege juga. Cuman gue akan tetap milih gak punya rumah bukan jadi masalah. Gue juga kalau seandainya gue tidak punya rumah, gue akan memilih sewa. Ya. Nah, gue ceritain dikit. Karena gini guys, kita berdua ini bukan anak pengusaha yang lu dari lahir langsung dapetin saham perusahaan, lu dapetin dividen gitu, kagak. Dan kita tidak ada kepastian untuk melanjutin bokap kita. Kita harus bangun karir sendiri gitu ya. Walaupun kita disediakan aset rumah ya. Kalian boleh dengar omongan kita atau mencemooh kita atau gak mau dengar karena kita orang yang dikasih privilege tersebut. Terserah kalian, karena kita juga iseng-iseng aja bikin kayak gini. Tapi kalau ngelihat pengalaman gue ngelihat waktu tahun 99 atau 2000 ya, gue ingat banget. Bokap gue tuh beli rumah di sini. Beli rumahnya itu gue ingat banget, dia nyicil cuma 3 tahun. Oke. Waktu itu kondisi bokap gue belum jadi manajer. Oke. Masih SPV lah, supervisor. Itu gue ngeliat rumah waktu itu masih harganya ratusan juta.
Bokap gue bisa nyicil 3 tahun. Ya. Cuman sekarang nyicil rumah mana 3 tahun anjing dengan gaji SPV. Iya. Sekarang gue nanya sama lu yang lu berkarir di kantor lama. Kalau gue gak terlalu lama. SPV gajinya itu rata-rata berapa? Dan apakah mereka mampu KPR? Range-nya maybe di angka sekarang total dengan commission. Kalau gue kan di otomotif ya. Kalau dulu terakhir gue kan 5 tahun yang lalu, gak tahu kalau sekarang 5 tahun yang lalu tag yang bisa didapat dibawa pulang 10-15. 10-15. Dan KPR pada waktu itu gue pernah nanya, cicilannya terendah untuk rumah yang 500 jutaan 3,5 sampai 3,8. Itu 5 tahun yang lalu ya. Ukuran berapa tuh? 60 ya? Lupa ukurannya berapa. 36, Cuman 36 2 kamar 1 kamar mandi. Yang kecil banget ya? RSS rumah sangat sempit sekali sehingga susah. RSS namanya tuh. Kayak gitu. Itu berapa tahun? 3,5 tahun? 3,5 juta sampai 4 juta. Gue lupa antara 10 sampai 15 tahun. 15 tahun. Gue sih kagak mau. Kenapa? Karena sekarang ada aset yang lebih baik untuk lu beli sebagai investasi dari rumah. Betul. Ya kan? Betul. Dan ini gue gak tahu bias atau enggak ya. Kayak gak punya rumah itu kan cuman perbedaan antara di SPT lu ada rumah. Yang pertama. Yang kedua, pas ditanya sama orang sekitar, punya rumah apa enggak? Punya. That's it. Ya. Kalau sewa, bedanya di SPT gak ada. Dan ngomong sama orang terdekat lu ini masih sewa. Iya. Kan? Tapi lu tetap beratap. Betul. Tetap ada kasur. Tetap ada furnitur. Ya kan? Nah, tinggal bedanya adalah the feeling nih. Feeling merasakan akhirnya punya aset. Tapi pertanyaan gua, aset lu gampang gak dijual lagi? Iya. Hah? Aset lu gampang gak dijual lagi? Itu yang selalu jadi pikiran gua. Kalau lu gimana, Di? Kalau gue dulu mikirnya adalah ketika gue tahu tenornya itu 10 sampai 15 tahun dengan bunga flat floating. Apakah kalau gue ngambil ini gue masih di posisi sekarang? Ya. Waktu itu. Dan ternyata beneran tahun depannya di PHK kan? Kalau gue ngambil tuh buset. Tiap bulan gue kayak kelinci di dalam roda kan. Kayak tikus di dalam roda, rat race gitu. Akhirnya ya gue mutusin, enggak. Gue gak mau beli rumah dulu dengan kondisi financial saat itu. Ya. Bahkan sampai ke bawah sekarang pun ketemu sama lu juga kesini makin mantap ya jangan beli rumah dulu. Kecuali nih gue punya nominal aset liquid 10 kali dari harga rumahnya. Ya. Nganggur. Baru gue pertimbangin buat beli. Oke. Tapi kalau misalkan belum ada segitu ya gue mending sewa aja. Dan pasti lu gak mau beli rumah yang RSSSSS. Ya kan? Maksudnya kalau lu 10 kali liquid sekarang untuk beli rumah gue yakin ada. Tapi kalau misalnya rumah yang proper menurut kita ya kan gak mungkin cuma ratusan juta. Iya. Ya betul. Kan? Maksudnya kita punya privilege, alhamdulillah gitu loh. Kita tahu rumah yang layak tuh di awal tuh berapa gitu loh. Iya. Ya kan? Nah even editor kita sama manajer kita Dio aja, lu gak pengen beli rumah kan ya? Kagak sama sekali. Sewa aja terus ya. Sewa aja. Mendingan punya Bitcoin. Iya guys, soalnya gue mikir, bayangin lu 15 tahun nyicil sampai 25 tahun nyicil, itu lu tanda tangan kontrak sama devil gak sih? Sampai anak lu SMP coy. Iya coy. Sampai anak lu SMP. Anak lu juga gak bakal nanya punya rumah apa kagak. Enggak. Yang penting dia kan bisa kencing, berak, makan, hidup. Iya. Berangkat sekolah, pulang lagi. Masa temennya mau nanya, lu ngontrak apa lu mah sendiri kan? Iya, gak peduli. Ya kan? Ini mungkin kita salah ya, karena kita gak pernah kontrak gitu ya. Nah, ada gak temen lu Di yang waktu itu maksain KPR rumah? Ada. Dan akhirnya kena PHK lah atau karir jadi gak bagus? Coba ceritain Di. Hidupnya sampai sekarang. Ceritain dulu dong dari awalnya. Oke. Jadi gue gak sebut namanya. Anggaplah si Fulan. Ya. Si Fulan ini dulu kerja bareng sama gue. Dia jadi waktu gue naik jadi leader, dia jadi timnya gue lah ibaratnya. Dia ngambil rumah, rupanya oke, lumayan gede lah kalau diukuran di Surabaya ya gede. Berapa gede itu gimana, kasih gambaran? Kamarnya ada 3 dan di daerah yang bagus, lokasinya bagus ya. Lokasinya bagus, kamar mandinya 2. Nah, cicilannya 4,5 juta per bulan. Gaji dia berapa waktu itu? Take home pay lah. 2,2. Ngepet. Itu
Kan sales ya, balik lagi sales ya. Kan dia dapat komisi kan? Ya. Rata-rata dari gaji plus commission tuh berapa? Jangan bilang gaji plus commission deh. Kalau lu nggak jualan 1 bulan, lu cuma dapat 2,2. Oke, kalau dia dapatnya berapa? Rata-rata kalau yang lo tahu. Itu kan suami istri ya. Suami istri ya kalau digabungin 2,2 kali 2 ya 4,5 ya. Gitu. Ya satu suami istri berarti kalau si yang ikut sama gua kan yang perempuan. Jualannya di 3 sampai 4. 3 sampai 4 itu kalau dengan komisi segala macam ya range-nya 8 sampai 10. Oh, take home pay. Itu kalau jualan ya. Ya. Kalau jualan, kalau enggak beda cerita. Ya, oke. Terus. Saya nih satu pasangan, jualan dua-duanya 3 gitu kan, beserta komisi dan lain-lainnya, mereka bisa dapat 20. Cuma pertanyaannya apakah tiap bulan ada penjualan? Betul. Itu. Akhirnya sampai sekarang masih jadi sales. Oke. Cicilan berapa tadi? 4,5. Dia dapat mungkin berdua 15. Ya let's say 15 lah. Tanda kutip. Anak 2. Anjay. SD SMP. Oke, dia 4,4 ya. Setahun berarti 49 jutaan. Ya. 40 sampai gocap lah, anggap 50 juta ya. Ya. Itu kalau sewa berapa lama nih? Dengan rumah yang sama ya di lokasi segitu ya. Kalau lo pernah survei itu berapa dia bayar setahun? Sewa doang ya. 40 ya. Bisa 50? 50 bisa 2 tahun. 2 tahun? Bisa 2 tahun. Di Surabaya 25 juta ada. 1 tahun. Ada. Sangat-sangat ada. Anjing itu setengahnya loh di. Ada. Gue bisa bilang ada karena rumah nyokap gue disewain segitu. Oke. Terus sekarang gimana? Dia ada masalah kah atau apa? Dan gue penasarannya waktu itu pernah gak lu nanya, kenapa lu ambil berani banget gitu? Ya karena kapan lagi punya rumah? Fuck. Gue pernah nanya, kapan lagi punya rumah? Justru karena habis gue nanya sama dia itu yang bikin gue kepo. Gimana sih skema cicilan rumah nih? Gitu. Pada waktu itu dan di level waktu itu gue supervisornya dia kan, gue mutusin, aduh enggak deh. Ntar kalau gue di layoff gimana? Gitu. Sebelumnya dia punya rumah atau nyewa atau tinggal sama orang tua? Sama orang tua. Oke. Sama orang tua. Jujur ya guys ya, gue kan sekarang tinggal sama orang tua ya, karena rumah gue jadiin kantor sama tempat usaha biar muter terus. Apartemen juga gue sewain gitu. Gue lebih suka tinggal sama orang tua sekarang. Kenapa? Karena ada yang bantuin jaga anak sih. Ada yang masakin kalau gue. Gue nggak tahu ya. Kebetulan orang tua gue nggak rese sama mertua gue nggak rese ya kan. Jadi kayak ya slow aja gitu loh. Nah, jadi kayak kalau misalnya lu tahu hitung-hitungannya sewa ya guys ya. Yang gue tahu, lu pernah ngitung nggak yuk? Kalau nggak salah sewa itu cuma 2,5% per tahun dari harga rumah. Ya. Betul ya? Berarti lu butuh berapa tahun tuh? 40 tahun ya? 40 tahun. Untuk balik rumah modal. Ya sekitar 40 tahunan. 40 tahun ya. Gue ngeliat segitu sih kayak ngapain beli rumah buat investasi ya. Terus yang gue suka dari sewa adalah kalau gue bosen gue tinggal pindah. Betul. Rumah udah mulai retak, ada rayap dan lain gue pindah. Dan enaknya yang gue tahu ya kayak Aris contohnya teman kita. Ya. Dia nyewa rumah. Padahal dia dulu anak orang kaya. Dia tetap nyewa rumah, nggak beli rumah. Dan dia bayar langsung 2 tahun di depan diskon kan. Iya. Rumahnya bagus lagi. Rumahnya bagus gede dan bagus sebelah kantor. Sebelah kantor. Iya makanya dia pulangnya subuh terus karena main game di kantor. Kan? Pulangnya tinggal ngelangkah doang, keluar pintu masuk pintu. Bener. Kadang mandi di kantor. Iya. Wah ini pakai kopi kantor. Iya, boker di kantor gitu. Iya. Itu sih yang gue nggak masuk akal ya. Nah, kalau menurut tuh di pertanyaan gue ini adalah kapan lu akan beli rumah? Selain yang cuman 10 kali lipat dari harga rumah. Ketika krisis. Kenapa tuh ketika krisis? Gue pernah nanya aja sih sebenarnya gue yang sharingin. Ketika krisis. Karena gue lagi nunggu di saat semua orang nanti jual rumah susah dan harganya turun. Nah itu waktu yang tepat buat beli. Oke. Selama lu nunggu ini lu ngapain? Make money. Terus uangnya diapain? Diinvestasiin. Yo. Oke. Kenapa nggak lu langsung beli rumah aja sekarang? Karena kan rumah juga investasi. Gue beli rumah nih sekarang 1M. Ya. Let's say. Gue dapat non KPR ya. Cash gitu ya? Cash.
sertifikat gue pegang bla 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 bla. One day krisis, gue butuh cash, dijual, apakah laku? Langsung, enggak. Benar. Nggak liquid gitu loh. Nggak bisa jadiin duit langsung gitu. Nggak bisa jadiin duit langsung. Tapi kalau instrumen investasi yang lain kan bisa. Dan itu kayak Bitcoin dari toko kripto atau dari Ajaib Ya. tinggal cetek sekali. Ya, Dalam waktu beberapa detik, beberapa menit langsung masuk rekening. betul. Kalau rumah, menurut gue rumah biayanya banyak sih. Notarisnya belum, BPN-nya belum, pajaknya belum. IPL-nya tiap Buset bulan. IPL. RT gue rese sih. Kenapa disebut di sini? RT gue kalau nonton lu rese tau gak lo? Lu rese anjing. Udahan lu nonton kan. Bikin ribet lu. Makanya gue gak masuk grup RT. Iya guys, jadi itu pandangan kita tentang rumah ya. Terserah kalian mau terima apa enggak. Karena gue juga sadar ada orang yang setelah umur hidup kontrak, dia pengen punya feeling di mana dia tuh memiliki rumah. Dan gak ada salahnya juga. Nggak salah. Cuman secara economic wise, it's not our forte. Ya. Jadi gue lebih memilih sewa. Dan gue akan beli rumah sama seperti Firly pada saat nanti ada krisis. Jebret krisis gitu. Atau kedua, gue udah tahu gue mau meninggal di mana. Ya, betul. Gitu. Let's say kalau karena gue suka diving, gue mau meninggal di Labuan Bajo misalnya kayak gitu. Ya gue beli rumah di Labuan Bajo nunggu krisis. Nah, Itu yang akan gue lakukan. Kalau misalnya ternyata udah meninggal duluan, ya udah kagak kepikiran bos, kan lu udah ditanyain munkar nakir manrop buka. Iya. Ya kan? Masa Kalau lu mau muslim, ditanya sertifikat tuh ngontrak apa? iya kayak gitu. Oke, yang jelas RT gue rese.